Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Kali ini kita kedatangan tamu spesial lagi nih. Namanya Kang Kemal Fauji. Apa kabar, Mal? Kabar baik, Kang. Halo Alhamdulillah. semuanya. Sehat. Udah lama kita nggak ketemu ya. Ini baru ketemu lagi kayaknya. Berat badan nambah berapa, Mal? Hah? Kayaknya naik nih kayak 5-10 kilo. Ya, pakai jaket kayaknya, Kang. Oh, jadi kelihatan lebih gede ya? Ya. Oke, Bang Jago, jangan dibuka jaketnya Bang Jago. Oke, Mal, kita bentar, tutup dulu pintunya biar noise dari suara dari luar masuk. Ini live streaming ke berapa ya? Ke sekian lah. Intinya hari ini kita ngopi bareng Kemal nih, ngopi ngobrol pikiran bareng Kang Kemal. Kita tahu aktivitas Kang Kemal nggak cuma sekadar fotografer ya, tapi ada yang lebih dari itu, yaitu jadi pilot drone. Jadi judulnya nih ngopi bareng Kemal, begini cara jadi pilot drone yang handal. Mal, bisa jelasin nggak awal mulanya tertarik sama dunia drone? Kan kita tahu tuh, drone kan ya barang yang nggak gampang untuk kita punya dan perlu kemampuan teknis untuk itu gitu. Bisa diceritain nggak asal muasal kali pertama naikin drone gitu, tertarik sama drone? Awal mulanya dulu sih pernah main ini ya, sering main remote control mobil kayak gitu. Terus ya yang remote lah gitu. Nah, karena kan itu juga perlu keahlian tangan ya, dan imajinasi kita yang harus ke kanan tapi beloknya ke kiri, yang ke kiri beloknya ke kanan gitu. Nah, dari situ itu dulu. Nah, setelah jadi waktu itu saya kerja di Pemkot di Humas, sering foto, sering keliling. Akhirnya saya lihat areal space-nya si Tangerang Selatan ini menarik juga nih, gitu kan. Di waktu itu sekitar tahun 2012, 2013-an lah. 2013 kebetulan Pemkot beli drone ya, beli drone. Saya nggak tahu itu speknya seperti apa dan lain-lain seperti apa. Akhirnya saya coba untuk nerbangin, terutama waktu itu di Pamulang. Ya, Oh saya gitu. iya di Tahun Pamulang. 2012 tuh ya, sekitar tahun itu ya. 2013-an, Kang. 2013-an. Belanjanya sih 2012 kebetulan. Ya, terus? Itu. Nah, itu di situ saya coba terbangin drone. Ketinggiannya ya nggak begitu tinggi karena waktu itu masih coba-coba, hati-hati, takut barang yang ini takut jatuh dan lain-lain, karena setelah saya tahu itu harganya cukup mahal gitu kan. Ya, ya. Saya terbangin, saya coba foto Jalan Siliwangi waktu itu kan. Keren juga gitu kan. Waktu itu lagi ada pelebaran jalan ya, Jalan Siliwangi itu. Nah, Itu karena sekitar apa? 7-8 tahun yang lalu ya? betul ya. Hampir satu dasawarsa 8 tahun. Terus? Ya, itu kan ada perbedaan tuh waktu jalan itu sebelum dibeton menjadi jalan sudah dibeton. Ketika dilihat dari udara kelihatan dari mulai Bundaran Pamulang itu, dari kecamatan lah sekarang ya, Kecamatan Pamulang itu sampai ke Gria Jakarta, jelas banget itu.
awalnya jadi saya menarik gitu. Itu, sorry saya potong. Itu kan belum punya kemampuan teknis tuh. Itu belajar otodidak gitu. Modal nekat lah gitu awalnya. Terus dan jadi tertarik gitu. Akhirnya merangsang Kemal untuk mempelajari lebih jauh. Selanjutnya setelah pengalaman itu, apalagi Mal? Nah, dari situ sebenarnya drone-nya speknya nggak begitu bagus ya waktu itu. Yang Pemkot beli sekitar 2014-an. Si Pemkot ini beli lagi, nah speknya lebih bagus. Waktu itu waktu yang pertama itu Phantom 2 ya. Phantom 2 ya, dari DJI ya. DJI. Lanjut ke beli ke Phantom 3. Di situ mulailah ada beberapa objek yang memang saya ambil, terutama khususnya ya kegiatan pemerintah Kota Tangerang Selatan, di mana fotonya ada beberapa yang sebelum dan sesudah gitu. Itu sih yang jadi ada perubahan fotonya yang dari udara itu kelihatan banget. Artinya manfaat drone untuk menginformasikan kepada publik khususnya di Kota Tangerang Selatan tuh begitu penting ya. Artinya yang tadinya orang cuma melihat flat aja dari angle tertentu, tapi ketika diterbangkan drone lalu dipoto dari atas itu tampak perbedaan yang sangat signifikan antara ada perbandingan, artinya panjang jalan, luas jalan, lebar jalan, dan kondisi geografis Kota Tangsel itu bisa diinformasikan ke masyarakat. Artinya tidak sia-sia pemerintah Kota Tangerang Selatan menggunakan peralatan drone. Artinya begitu ya, Mal ya? Iya, itu waktu itu hanya digunakan untuk fotografi ya. Belum ada videonya tuh, belum ada rekam video gitu belum. Video udah ada beberapa yang diambil, cuman waktu itu belum sampai ke situ ya. Karena untuk ngambil video ini butuh skill juga. Oh iya. Nanti oke nih netizen nih, kalau yang nonton ya, yang nyimak, nanti Kemal mau presentasi sedikit terkait bagaimana sih nerbangin drone yang sesuai dengan yang benar itu seperti apa gitu, secara teknisnya seperti apa nanti dipapak. Mal, coba tunjukin Mal, itu Mal gambar-gambar bisa di share screen sama Kemal sendiri, mungkin ngambil dari akun Instagram sekalian promosi lah biar banyak followernya. Kalau akun Instagram saya pribadi itu Kemal Fauzi. Di share Mal. Ya, di share ya. Ya, share screen-nya ya. Dulu Instagram. Jadi gitu netizen, fungsi pesawat tak berawak yang juga bisa disebut drone ini untuk pemetaan wilayah, pengambilan gambar-gambar dari atas gitu ya, itu sangat bermanfaat gitu. Artinya dengan keberadaan teknologi drone ini berkontribusi juga untuk memperluas asana dan memperkaya visualisasi dari laporan-laporan pembangunan yang ada di Kota Tangerang Selatan. Ya, bentar Kang. Saya yang screen lah, saya yang share lah. Ya boleh Kang, nggak bisa. Nah, ini saya screen ya, yang
Nah, ini yang Kemal Fauzi. Oke nih ya. Jadi gini, netizen nih, Kang Kemal ada akun di Instagram namanya Kemal Fauzi ya. Ini Saya ada sebenarnya nggak terlalu banyak upload ya posting, Kang ya upload. di akun pribadi gitu. Cuman banyaknya di YouTube ya. Di YouTube. Oke, nanti Karena kita share juga ya akun YouTube-nya. Biar nanti teman-teman netizen atau warga Kota Tangerang Selatan bisa follow akun-akun ini untuk mencari dan menggali informasi apa aja yang bisa mereka ambil ya dari informasi yang ada. Nih contohnya terakhir nih, yang terakhir postingan terakhir nih, ini di mana nih Mas? ini Jalan Buaran Rawabuntu. Oh, Ini lagi Jalan ada Buaran. pelebaran jalan Kang. Oh, ada pelebaran ya. Iya. Progresnya masih berjalan hingga hari ini ya? Iya, masih berjalan. Ini dikerjain sama Dinas Pekerjaan Umum Kang. Dinas PU Kota Tangerang Selatan. Mal, ini ngambil dari arah mana, Mal? Ini saya ngambil dari pom bensin ya, dari pom bensin ke arah di apa? Ke arah Victor. Oh gitu. Iya. Dari Victor. Mal, ini dalam ketinggian berapa drone bisa ngambil posisi angle seperti ini? Ini nggak terlalu tinggi, ini sekitar 60 sampai 70 meteran. 60 sampai 70 meter. Ini ada Iya. backhoe ya, ada backhoe ekskavator untuk kelihatan nih warnanya biru kecil di pojok ya. Kursor. Cuman ini gambarnya kurang bagus. Kalau mau bagus di DP Tangsel. Oh gitu ya. Apa nama websitenya? Sekalian aja dipromosiin. Itunya akunnya DPU Tangsel Kang. Oh, akun Instagram. Iya, di akun Instagram. DPU Tangsel. Oke, nanti kita Tuh. ini Dirgahayu TNI. Ini siapa Mal? Oh, ini istri tercinta ya. Istri saya. No. Oke, Mal, yang bergerak mana ya? Nah, ini nih tadi nih, menarik nih. Iya. Nah, Mal, jujur ya, kalau saya yang awam mengambil gambar visual seperti ini nih, saya nganggapnya ada orang yang di atas sungai berjalan atau dia pakai apa namanya kayak tongsis gitu ya. Ini Iya. sebenarnya gimana? Ceritain Mal. Ini gimana? Jadi ini di Taman Kota 1 di belakangnya kan ada sungai ya, ada kali. Iya. Jadi ini rencana mau diturap sama Dinas Pekerjaan Umum rencananya. Jadi ini perencanaan ini Kang. Jadi saya ngambil kondisi existing saat itu dengan nerbangin drone. Jadi saya survei dari ini pakai drone ya? Iya. Ini saya survei dari Al Azhar Kang. Jadi karena ini gitu. Untuk terbang sama landingnya si drone ini space-nya tidak ada gitu. Saya juga menjaga keselamatan dari si drone itu sendiri. Jangan sampai ada file kesalahan baik dari saya maupun dari drone alatnya gitu kan. Kondisinya di lapangan saat itu saya ambil pertama banyak halang rintang Kang. Jadi di sini ada daun kan, yang pohon. Ini kan drone kalau nabrak ya propellernya, baling-balingnya bisa patah ya. Ya ini bukan hanya patah propellernya, tapi juga dia akan kecemplung ke air kan. Iya, udah kalau kecebur ke air, wassalam udah ya. Betul. Mal, ini kan ada panduannya untuk naikin drone ya. Ini saya tutup ya screen. Ini kan ada panduannya nih. Jadi mungkin aja teman-teman kita atau netizen yang lagi nonton ini
belum paham gitu, asal nerbangin aja, asal beli aja, oh punya duit, gue beli drone, terus dia terbangin aja, sesuka-sukanya ya kan. Sebenarnya kan ada syarat dan aturan untuk naik. Kalau nggak salah Kemal tadi mau presentasiin ya, bisa nggak Mal coba presentasiin apa sih Oh, ya. dari syarat-syarat gimana cara jadi pilot drone gitu. Ini pengalaman aja ya Kang ya. Ya, Jadi dari pengalaman Kemal aja. pengalaman saya ngikut nerbangin drone dari mulai 2012, 2013 lah ya, 2013 sampai sekarang. Jadi selama perjalanan itu saya nggak tahu yang namanya drone ini bersinggungan sama dengan ruang udara sipil lainnya gitu, terutama pesawat militer dan pesawat sipil gitu. Waktu itu di Pamulang itu kan sangat dekat sekali dengan Bandara Pondok Cabe kan. Iya, Pondok Cabe. Saya nggak tahu itu, saya nggak tahu. Dan pengalaman yang paling sangat menjadikan saya itu ngeh bahayanya nerbangin drone dengan pesawat jika ketemu dengan pesawat itu ketika nerbangin di Pamulang. Waktu itu ada pesawat militer, helikopter yang emang tiba-tiba terbang rendah gitu. Saya ketinggian sekitar 400-an. 100 meter 400 ya feet. dari 400 feet itu sekitar 120 meteran. Yeah. Gitu. Terus 120 meter. Nah, dari situ saya waktu itu lagi ngedrone ini juga ya, saluran kali di daerah Villa Pamulang sama di BPI ya. Nah, dari pengalaman itu saya coba cari tahu gimana seharusnya saya sebagai pilot drone yang ada di darat menerbangkan drone itu tersebut. Saya cari tahu tuh pertama apa sih kalau misalnya nerbangin drone itu harus seperti apa, kita tuh permisinya seperti apa gitu. Nah itu juga izinnya saya gitu ya. cari tahu gitu. Dan akhirnya saya pertama ketemu sama teman-teman dari Skygrapher ya kan. Apa namanya? Skygrapher. Skygrapher. Terus? Ya. Nah dari situ mulailah saya menjalin komunikasi. Nah selanjutnya saya juga cari tahu lagi ternyata ada Asosiasi Penerbang Drone Indonesia, ada Federasi Aerosport seluruh Indonesia, FASI yang membawahi drone juga gitu. Terus? Saya ikutin itu semua gitu kan. Itu bentuknya apa? Apa workshop, seminar atau kursus? Itu organisasi Kang. Jadi gitu. klubnya ya, Klubnya. Jadi ya klubnya. Nah disitulah saya mengetahui bahwa semua itu ada aturannya, semua ada rule yang harus saya ikuti sebelum menerbangkan drone atau kita mengetahui kondisi. Ternyata nggak gampang sih. dan sederhana ya yang kita pikirin. Pertama untuk keselamatan juga Kang. Keselamatan itu bukan untuk kita aja, tapi yang lain gitu. Siapa tahu nanti si drone itu nabraklah ke properti rumah atau apa atau punya apartemen ya listrik atau apa ya kan kena itu sambungan apa aliran listrik ya benar bahaya itu kan, sangat bahaya sekali. Nah selanjutnya cuaca gitu kan, kondisi cuaca. Kalau misalnya kita nerbangin kondisi cuacanya nggak baik ya
yang rugi kita juga, drone bisa Iya. jatuh gitu kan. Nah, itu Faktor hal-hal yang faktor angin ya kan, faktor nah, itu selain juga ngaruhin. faktor human juga kan, Hmm. itu yang saya ikutin semua. Nah, ini ada beberapa yang emang saya kelompokin sedikit ya. Mungkin sedikitnya teman-teman bisa Oke. tahu Di ini. view-nya diperbesar mal di apa? Displaynya. Nah, ya oke. Oke, Ya, jelasin ini mal. saya kasih ini aja ya, pengetahuan dasar aja ya, pilot. Iya, iya. Pilot. Dasar dulu mal, nanti kalau yang advance nanti next level. Kita bikin segmen lagi itu. Pertama di drone itu ada remote sama drone-nya sendiri, pesawatnya, atau yang sering dikenal dengan UAV atau unmanned vehicle. Nah, Ya, ya. ini di drone sendiri ada kamera, ada software, ada propeller, baling-baling gitu kan. Baling-baling ya. Ya, sedangkan di darat sendiri itu ada monitornya, ada remote-nya, ada antenanya, ada frekuensinya. Semua yang menjalankan itu ada di remote gitu kan. Itu semua kita bisa mengetahui mulai dari ketinggian drone tersebut, kecepatan baling-baling itu berputar, terus jarak gitu kan, terus pengikatan dia dengan GPS gitu. Itu yang memang harus diketahui oleh teman-teman yang ingin nerbangin drone. Selain Lanjutnya itu mal. juga ada beberapa rule juga gitu kan. Nah, ini Kang, yang saya sedikit kasih tahu juga bahwa di area Tangerang Selatan ini, nah di area Tangerang Selatan ini itu kita masuk ke wilayah KKOP Kang, atau kawasan keselamatan operasi penerbangan gitu. Iya, iya, iya. Di Apa Tangerang ini? juga dekat mal. Di Tangerang kan ada Bandara Soekarno-Hatta itu. Ya, Ya, sama di situ juga kan. saya, Masuknya kawasan KKOP juga kan. betul. Dulu saya waktu nerbangin di area Pondok Cabe itu tidak ada notis Kang, notif di remote-nya. Kalau sekarang itu udah ada. Jadi Oh, dari softwarenya sendiri ada notice, ada alert ya ya, dari ada. DJI-nya karena itu udah mengikuti dari regulasi penerbang internasional Kang, FAA. Oh, berarti si komponen softwarenya sendiri sudah memperingati ya ini yang buat awam naikin drone kalau tiba-tiba dia naikin terus ada notice dari software tersebut bahwa biasanya apa tampilannya mal kalau Tampilannya pertama dia tidak bisa terbang Kang. oh jadi Ya, langsung ya itu gitu. buat Dia udah lanjut mal mengunci. lanjut Dia udah mengunci tidak bisa terbang, atau misalnya dia bisa terbang tapi menjadi tanggung jawab si pilot drone itu sendiri. oh iya iya Nah, iya. tanggung jawab si pilot drone ini itu tanggung jawabnya sudah mengikuti aturan penerbangan Kang. Oh jadi nggak Sama dengan nggak pilot Kang. oh jadi pilot drone itu harus paham aturan main untuk naik nerbangin pilot drone jadi pilot drone itu sama aja dengan aturan main pilot pesawat ya. Betul Menarik, Kang. menarik. Terus lanjut Ya. mal. Kenapa? Karena pertama jika kita melakukan pelanggaran ya, Ya. khususnya mengenai wilayah KKOP ini gitu kan, itu juga minimal ininya 3 tahun Kang Ya, gitu. Terus ada dendanya juga hukumannya lumayan, ya. ya dendanya juga lumayan sampai 1 miliaran lah gitu. Ya.
pertama yang sangat yang mesti kita ketahui adalah lintasan pesawat kan. Lintasan pesawat itu Kang yang harus kita ketahui. Iya. Ya lintasan pesawat itu kan di jarak berapa feet ya kan. Mereka waktu take off, mereka waktu cari rute untuk turun ya kan ke landasan, itu harus kita perhatiin juga ya. Ya, itu di apa ya, Undang-Undang Penerbangan itu di PM 25 kalau nggak salah itu ketinggian drone itu ditentukan sekitar 150 meter 150 feet kan. 150 feet ya. Ya, sekitar 140 meteran kan. Gitu. Nah, itu sebenarnya bersinggungan dengan pesawat militer Kang. Gitu. Pesawat militer itu ya emang dia ketinggian di 160 sampai 150 meteran. Gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya kita nerbangin tanpa aturan, tanpa mengetahui ketinggian kita sendiri, seolah-olah kita memiliki ruang udara ya, seolah-olah ruang udara itu cuma punya kita gitu ya kan. Ya. Karena kita harus tahu sebelum kita jadi pilot drone itu pesawat mereka itu melakukan sebelum terbang aja mereka harus melakukan izin kan gitu. Nah, kita juga sebagai pilot drone harus tahu diri gitu kan. Jaga ketinggiannya gitu kan. Terus disurvei dulu sebelum terbang gitu. Biasakan seperti itu, terus kondisi ininya. Karena untuk wilayah KKP ini jika terjadi crash antara pesawat dengan drone, yaitu silakan tanggung jawab ditanggung oleh pilot drone sendiri. Iya, artinya memang tanggung jawabnya cukup besar untuk mengoperasikan drone ya, apalagi wilayah pengoperasiannya bersinggungan dengan lintasan udara, pesawat penerbangan komersil dan juga lintasan terbang pesawat militer. Jadi ini buat teman-teman yang punya hobi dan pengen belajar jadi pilot drone ya. Ini ada regulasinya, ada aturannya. Nah, ini kita lihat di slide ini berikutnya tuh ada ya. Ini kalau misalnya di Tangerang Selatan ini wilayah udaranya dikendalikan sama Halim Kang. Halim sama Soekarno-Hatta gitu kan. Nah, itu untuk teman-teman yang mau nerbangin drone ataupun menerbangkan drone atau melakukan pemetaan di atas 100 berapa ya? 150 feet ya. 120. Kalau yang sekarang di PM undang-undang yang baru itu Kang di PM 37 tahun 2020 ketinggiannya itu dikurangin Kang. Oh iya. Ya ketinggiannya dikurangin. Jadi kalau jarak mal bagaimana? Misalkan Pondok Cabe di Tangsel, Pondok Cabe. Kita naikin di Serpong gitu ya. Itu tetap regulasi aturan mainnya berlaku ya. Sama aja gitu gimana itu? Berlaku Kang. Berlaku, jadi tetap sama ya. Ya. Intinya gini Kang, nerbangin drone itu jangan terlalu jauh, gitu kan. Usahakan menerbangkan drone itu si drone-nya tetap terlihat, itu yang aman. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya kondisi si drone-nya udah tidak terlihat, berarti kondisinya udah tidak aman. Atau misalnya bawa kopilotnya lah gitu, atau misalnya teman kita diajak untuk melihat secara visual si drone itu kemana arahnya gitu. Iya, jangan asik kan ya kan?
asik Jadi ngelihat pilot remote, si harus lihat remote, pilotnya kan fokus ke remote sama layar ya kan. layar Nanti visual ya. pilot itu dia secara visual dia akan melihat Hmm. apakah ada halang rintang nggak gitu kan, Iya, kondisinya iya. seperti apa gitu. Nah, Tiba-tiba dia nggak fokus, nabrak jaringan sutet di Serpong itu ya kan, wah itu bahaya juga ya. hmm. Atau nabrak gedung apartemen ya kan, itu juga bisa bahaya juga ya kan. Nah, Nah, ini jenis drone eh, nih. ini jenis drone-nya, Kang. Mhm. Jadi drone itu bisa digunakan untuk hobi, fotografi. Ini basisnya komunitas. Jadi teman-teman yang biasa ngambil video, ngambil foto secara Ya udara, kadang-kadang prewed, jaga pre ketinggian prewedding gitu. juga suka pakai drone juga ya. Ya, nggak masalah, Kang. Sebenarnya nggak masalah. Mhm. Nggak masalah. Asal ketinggiannya tidak lebih dari 120 Mhm. gitu. Lanjut Mal. Nah, di situ juga harus menjaga asas kehati-hatian karena kalau misalnya nerbangin, kita main terbangin tiba-tiba di bawah banyak kerumunan orang dan lain-lain, itu juga jadi tanggung jawab si pilotnya kalau misalnya si drone-nya itu jatuh menimpa orang atau melukai orang di Iya. bawahnya Itu berat. gitu. Iya, lumayan kan beratnya. Beratnya ada berapa berapa sekilo ada Mal drone Sebenarnya bukan sama beratnya Kang, tapi sama propellernya. si baling-balingnya Kang. Baling-baling. Nah, Iya, baling-baling. punya pengalaman nggak kena baling-balingnya Mal? Saya pernah saya pernah sobek Kang di tangan. Oh, Sobek sobek sekitar 15 cm, cukup dalam panjang gitu, juga ya. Oh. panjang. Nah, itu ketika saya lupa mematikan baling-baling. Nah, pernah Nah, itu waktu hmm, eh, di Serang saya pernah hmm, itu drone jatuh ya, kena orang, eh, kena ininya Kang, apa pelipisnya, pelipis, pisnya. pelipisnya. Cuman nggak sampai apa robek atau apa gitu, enggak. Nah itu jadi pengalaman yang hingga saat ini saya juga selalu menjaga itu semua gitu. Iya, 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 iya. Ini karena menyangkut apa hidup orang juga ya, hidup Ya, karena bayangin aja ya teman-teman ya netizen nih. Itu baling-balingnya Kemal ini pilot drone pernah robek tangannya itu kena propellernya. Jadi bukan barang mainan yang mudah untuk kita kendalikan gitu ya, malah perlu kemampuan teknis, perlu pemahaman terkait regulasi untuk terbangin drone. Jadi nggak bisa asal aja. Oke Mal, lanjut bukan Mal. Hmm. bukan hanya pengetahuan, tetapi Hmm. juga kita mengetahui kondisi si drone-nya itu juga Ya, dari ya. mulai baterainya juga kita harus jaga, terus kondisi drone-nya, terus remote-nya, yang Hmm. pasti software yang ada di remote itu biasanya dia minta atau butuh uh, upgrade ya, upgrade gitu. Mal, saya mau tanya Mal, ada sekolah khusus nggak untuk jadi pilot drone? Sekolah yang ini ya, sekolah formal, sekolah formal. Ada beberapa teman-teman buka seperti di Jakarta, Hmm. Om Heri Tiang, Ya. dia basicnya dia juga fotografi, Hmm. dia juga buka pelatihan apa untuk dasar menerbangkan drone. Ya. Ya, banyak sih Banyak ya. teman-teman Jadi yang kayak semacam kayak workshop dan kursus ya, yang ya, intens untuk pesawat drone. Selain itu, ada sertifikasinya nggak sih, Mal? sertifikasi ada. Jadi teman-teman yang mau ikut itu pertama ya ketika kita punya drone carilah komunitas itu dulu. Oh, gitu. Cari komunitas, Masuk ke komunitas ya. Hmm. betul, pelajari. Di situ juga bisa berlatih, Kang. Nanti dari hasil latihan itu kan nanti teman-teman juga akan diarahin untuk mengikuti sertifikasi kayak gitu, Hmm. Kang. Jadi ijazah gitu ya, ijazah bahwa kita
lulus secara kemampuan teknis dan pengetahuan regulasi terkait drone. Jadi penting juga ya. Jadi itu biasanya sertifikat itu dipertanyakan juga ya kalau kita mau minta izin ke instansi tertentu untuk naikin drone, misalkan di lewat Kementerian Perhubungan kah atau apa? Gimana? Bisa jelasin nggak, Mal? Ya, kalau itu untuk yang teman-teman pengen pemetaan kan. Jadi kalau pemetaan itu kan dia pakai fixed wing ya Kang ya. Apa tuh Jadi namanya? kayak Apa? fixed wing. Visu. Nah, terus? Fixed wing ini kan ada di poin nomor 3 ini Kang, pemetaan pembuat peta lahan atau tambang kayak Oh, gitu. iya, iya, iya. Jadi dia kelasnya udah seperti kayak drone militer. Jadi dia lebih besar Kang. Gitu. Dia lebih Kamera. besar, jaraknya juga sangat jauh gitu, sangat jauh sekali. Nah, itu biasanya untuk pemetaan kota, Kang, gitu. Pemetaan atau kalau misalnya di provinsi atau di Pekanbaru itu dia udah jadi untuk pengawasan lahan hutan, kan. Oh ya, hutan gambut itu yang sering kebakar ya. Ya, ya, jadi di sana udah pengawasan hutan. Jadi kalau misalnya membuat peta, membuat apa, dulu pakai pesawat udara atau misalnya kita apa sih ke Halo, Mal? yang di Bandung Hmm. gitu kan, yang di Bandung itu. Jadi kalau misalnya pengen yang lebih apa halo kan? Ya, halo. Nah ya. Nah, seperti yang di Bandung, jadi kalau misalnya yang di kalau pakai pemetaan udara lahan yang lebih pendek dia akan lebih sangat jelas sekali kan gitu. Jadi gini netizen ya, teman-teman buat pencerahan aja nih dari Kemal, berharga banget buat saya pribadi juga buat teman-teman netizen ya. Bahwa drone itu ada jenis-jenisnya ya kan. Tadi baru kita tahu ternyata untuk kebutuhan drone dengan pemetaan pembuatan peta lahan dan tambang itu perlu kemampuan yang teknis yang lebih dari sekedar cuma bisa naikin drone DJI gitu. Apalagi sampai nerbangin drone militer ya, berarti dia harus jadi pilot pesawat tempur ya kan, Mal ya? Betul, Kang. Karena kita tahu lah, drone itu juga dari sini kan jenisnya udah kelihatan, tentang TNI AU juga memiliki drone yang cukup disegani oleh negara-negara lain. Kalau nggak salah belum lama tuh Presiden Jokowi pernah menganggarkan untuk membeli drone yang bisa yang bisa membawa hulu peluru kendali, begitu ya, Mal ya? Betul. Nah, Ya. jadi Itu jaraknya lebih dari hampir puluhan kilo itu, Kang. iya. Ya memang era-era drone atau pesawat nirawak ini di negara-negara maju, terutama di negara Amerika, drone juga dipakai untuk operasi-operasi militer ya kan. Kita tahu dulu ada perang Irak-Iran itu bagaimana penetrasi pesawat drone mereka meluluhlantakkan basis-basis tentara Irak ya, markas-markas tentara Irak. Mereka cukup ada di kantornya ya kan, pesawatnya terbang, tahu-tahu boom ya kan, hancur lulu lantak. Ya gitu ya. Kalau saya boleh tambahin tuh terkait dengan jenis-jenis drone. Mal, Nah, ya. ada lagi nggak Mal yang mau disampaikan? Apa Kemal punya saran buat teman-teman yang minat untuk jadi pilot drone?
Pilot drone. Pertama kan tadi ya, Kemal bergabung ke komunitas. Nah, saran Kemal kemana gitu? Banyak sih ya komunitas di khususnya di Tangerang Selatan, kayak pilot Tangerang, terus plat merah, drone, terus ada skygrapher. Itu Kalau saya sih ada akun Instagramnya nggak, Pak? Ada akun Instagram atau Facebooknya nggak? ada. Nanti tolong dibantu ditulis di komen aja ya, apa link-link akun Instagramnya, atau kita bisa buka akun Instagramnya dengan share screen juga bisa. Ada, itu tinggal di searching aja, ada sih. Gitu. Jadi nanti pilot drone Banten ada banyak juga. komunitas. Terus Jakarta pilot drone, ada macam-macam squad drone, Bintaro, lain-lain banyak nih. Ya. Mal, ngomong-ngomong, udah punya sertifikasi? Sudah, Kang. Wah, mantap. Itu Sudah. prosesnya gimana, Mal, dapetin sertifikasi itu? Kita harus ujian dulu kah, atau apa gimana? Syarat-syaratnya apa aja sih untuk dapetin sertifikasi? Saya dapat sertifikasi 2, Kang. Ya, jadi untuk sertifikasi pemetaan, ya. pemetaan lahan pakai drone, dengan software tertentu. Jadi si drone-nya otonomous, dia terbang sendiri, pulang sendiri, gitu kan. Terus juga nggak kayak Bang Toyib ya drone ya, nggak pulang-pulang malah udah 3 kali lebaran tuh Bang. Pulang hilang, kalau nggak pulang hilang. Kalau Bang Toyib mah pulangnya lama. Terus sertifikasi yang kedua? Yang kedua saya ngikutin yang di FASI, Kang, dengan teman-teman dari FASI itu Federasi Aerosport Indonesia. Ya. Berarti udah kayak pilot ya? Ya, itu ditesnya sama teman-teman dari Direktorat Sport Olahraga Dirgantara, Kang, Ditsport Dirga di Jakarta. Pilot ya yang ngedidik Kemal ya? Pilot-pilot pesawat bener gitu, bukan drone ya? Ya, jadi saya dikasih pelatihan sekitar, bukan pelatihan, ya pengetahuan selama 2 hari, 1 hari tes terbang, gitu kan. Semua kita harus ketahui dari mulai undang-undangnya, ketinggian, udah gitu kondisi udara, sampai aerotonikanya pesawat itu kita dikasih pemahaman gitu. Jadi kenapa sih drone itu nggak boleh langsung terbang dari atas tanah tiba-tiba naik ke atas gitu. Itu ada yang namanya penekanan udara tuh namanya apa sih? Turbulence. Jadi kalau misalnya teman-teman nerbangin, wah ternyata kalau ke sana itu jatuh gitu kan, sinyalnya hilang dan lain-lain. Bukan. Lihat kondisinya, cuacanya, lihat kondisi anginnya seperti apa, lihat intervensi dari lokasi sekitar, misalnya ada BTS dan lain-lain. Itu kita dikasih tahu, Kang, semuanya. Jadi jadi kalau misalnya kita tidak mengetahui, kalau terbang ke sana pasti jatuh gitu. Dan saya pengalaman selama terbang ketika sudah mengikuti sertifikasi, terbang di yang dikasih tahu teman-teman, jangan ke sana sini jatuh nanti, aman-aman aja, Kang. Iya. Artinya dengan bekal ilmu yang sesuai dengan alat yang kita punya, juga diperkaya dengan workshop dan kursus di tempat yang berkompeten untuk itu dan memiliki sertifikasi, dengan sendirinya kita menjadi pilot drone yang profesional ya, Mal ya? Minimal kita memahami kondisi ruang udara. Karena memang
Karena memang tidak cukup banyak orang yang memiliki sertifikasi, ijazah itu. Apalagi Kemal punya 2 ya. Itu kalau boleh tahu, berapa banyak sih yang punya sertifikasi dari yang diterbitkan oleh FASI itu di Provinsi Banten aja? Wah, kalau di secara provinsi Banten mungkin banyak ya Kang ya. Tapi Jadi kalau di Tangsel, di Tangsel mungkin ada beberapa saja gitu. bisa dihitung pakai jari gitu ya? Hah? Maksudnya kalau misalnya yang di pemerintah Kota Tangerang Selatan sendiri itu cuman ada beberapa Kang gitu. Cuman ada 1 sampai 2 orang lah termasuk saya. Kabupaten Tangerang itu ada 2 orang, di Kota Tangerang ada 1 orang. Itu masuk di dalam satu grup atau misalnya bukan grup tapi komunitas teman-teman drone pemerintah plat merah. Iya, iya. Ya berarti kalau yang hobi, sekadar hobi aja, bukan berarti mereka tidak dibekali dengan pengetahuan dan regulasi terkait drone. Tapi bila mau bergerak ke arah yang lebih profesional, mereka juga harus memenuhi sertifikasi tadi ya, supaya dia layak dan layak untuk menerbangkan drone. Mal, ngomong-ngomong, kalau pilot drone profesional, taruhlah dia kerja di perusahaan pertambangan itu. Itu kira-kira gajinya berapa, Mal? Ini kali aja nih ada netizen yang pengen jadi pilot drone pertambangan gitu buat ngatain. Pernah dengar-dengar? Pernah itu Om Julia ya, ya apa sih Om siapa ya saya lupa lagi itu ada Kang itu jadi itu di atas dia dihitungnya dolar kan. Iya dolar. Itu Hitungnya dolar ya mungkin di atas sekitar 10 jutaan lebih kan gitu. Jadi drone-nya udah disiapin gitu itu kan. itu per hour mungkin ya dibayarnya, per jam atau Ya, iya Kang. iya Jadi ya. ada yang kalau yang saya tahu itu teman-teman yang di grupnya Fasi itu ada yang sama Skygrapher itu ada yang sampai di untuk pengawasan kilang minyak Kang. Gitu. Ada Iya yang iya. untuk kilang minyak, terus ada teman-teman yang dari Pas Pampres, ada teman-teman yang dari TNI AD, terus ada teman-teman yang emang dari uh, Kementerian Kehutanan Iya gitu. iya. Jadi mereka Artinya untuk kawasan. artinya ini bisa dijadiin profesi yang menjanjikan untuk kita gitu ya. Kalau mau melangkah lebih ke arah yang lebih profesional, bukan cuma semata-mata sekadar hobi aja nerbangin. Saya pernah Ya, Kang, saya pernah pernah terbang betul. sama Wika Kang. Wika siapa tuh Wika? PT Wika Kang. Oh, PT Wika. Jadi saya ngedampingin waktu itu untuk MRT-nya Tangsel. Jadi jadi benar-benar ini ya apa? Artinya orang-orang yang punya kompetensi itu, yang punya skill itu dan kerja keras itu nggak usah takut netizen. Mereka akan dihargai dengan cukup layak ya. Artinya bagaimana kompetensi seseorang itu bisa mengangkat citra dari perusahaan itu sendiri kan. Ini luar biasa buat calon-calon pilot drone yang nonton dan pengen menjadi profesi yang bisa ditekuni gitu. Jadi cita-cita lah, jadi cita-cita mau jadi apa? Pilot drone, karena mungkin jadi pilot pesawat tempur ya Ya, lebih sulit ya kan? jadi Indonesia ini kan ke depan itu ada beberapa perusahaan swasta asing yang emang masuk ke Indonesia yang membutuhkan pilot drone gitu. Ada ya nggak akan saya sebutkan perusahaannya, tapi dia untuk perusahaan transportasi pertama itu satu, kedua untuk perusahaan logistik
Jadi si Iya. drone ini bisa untuk ngirim barang. Gitu. Wah, keren, keren, keren. Kayak Amazon, toko Amazon itu di luar negeri, itu Cuman pemilik, regulasinya belum keluar, Kang. iya, pemilik pemilik Amazon itu orang terkaya di dunia ya. Itu store-nya mereka itu. Diantar barangnya di shipping itu pakai drone itu. Saya lihat pernah ada darah mal. Jadi darah yang harus buat ditransfusi ke apa pasien itu dikirim melalui drone mal. Jadi Ya. karena kemacetan di jalan, ambulans mungkin geraknya kurang begitu cepat, akhirnya mereka menggunakan drone untuk membawa darah, kantong darah itu yang harus diberikan ke salah satu rumah sakit yang urgent banget diperlukan itu. Itu sampai sebegitu ya Mal ya, drone fungsinya gitu. Ya, selain itu juga drone juga untuk kondisi bencana alam juga bisa, Kang. Jadi kalau misalnya kita mau masuk ke suatu daerah bencana yang emang dia tidak bisa dilewati sama kita juga Hmm. bisa. Jadi kita cek dulu secara visual, di udara, terus kondisinya seperti apa, existingnya, baru kita bisa masuk. Nah seperti itu Kang. Ada beberapa lokasi khususnya kayak yang kemarin kejadian yang di Palu gitu kan, udah gitu yang di Banten, yang tsunami Banten kemarin itu teman-teman pilot drone juga ikut serta untuk melakukan pemetaan gitu kan, itu untuk mencari kondisi visualisasi kondisi saat itu. Jadi Yeah, yeah. teman-teman dari televisi juga ada yang emang ikut sertifikasi gitu kan, karena mereka juga fungsinya hampir sama untuk memberitakan kondisi real time dari udara gitu. Nah itu juga difasilitasi sama teman-teman dari apa dari komunitas drone gitu. Oke, oke. Ini slide-nya ditutup dulu deh Mal. Oke. Kita lihat kita lihat contoh apa video lain ya yang yang Kemal ambil apa foto ini sebentar saya share dulu ya screen-nya ini. Nah ini dia nih. Nah ini foto selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah ini. Ini belum tahun ini ya Hari Raya Idul Fitri. Mal Ya. ini foto yang diambil oleh drone ya Mal. Ini jam berapa Mal? Ini kelihatan lampu-lampu. Ini foto perlu perjuangan Kang. Jadi Oh saya iya iya iya. saya Ya buat saya nungguin juga Mal, semua kegiatan pengambilan gambar lewat drone pasti penuh perjuangan. Tapi spesifiknya perjuangannya berat kali ya buat ngambil gambar dengan gambar ya sebegini. Gimana kalau gimana? kondisi ini berat. Pertama di depan Puspem ini ada intervensi BTS Kang. Ya Oh ada ada dua BTS. BTS itu dia Hmm. mengganggu sedikitnya sinyal dari remote drone gitu. Iya ya karena pakai Itu frekuensi wireless kan. ya udah gitu di situ kondisinya malam. Sebenarnya drone itu kalau misalnya kondisi malam sebenarnya nggak boleh terbang ya kan ya. Oh gitu ya. Karena secara visual tidak terlihat Hmm. gitu. Bahkan dibantu dengan adanya lampu. Gitu. Iya iya. Di sini saya ngambil dari mulai pukul setengah enam. Oh Setengah enam mau jelang maghrib ya. ya setengah enam sampai uh, setengah tujuh. Ini gedung Puspem Kota Tangsel ya netizen. Ini kita lihat ada Kondisi menara menara masjidnya. Ini ada gedung utama, lalu ini cukup apa ya, cukup eye catching ya, apa pengambilan gambar dari atas. Tingkat kesulitannya seperti itu ya Pak ya. ya
kondisinya seperti itu. Jadi ya karena lahannya gelap dan lain-lain, digigit-gigit nyamuk, jadi nggak konsen juga motonya. Iya. Oke, Mal, rasanya menarik banget ya obrolan kita nih lumayan udah cukup panjang ya. Kalau saya lihat durasi di Zoom meeting ini udah hampir nggak kerasa 1,5 jam loh kita ngobrol ya, nggak sadar. Ini foto-fotonya yang saya ambil. Nah, ya coba lihat. Nah, ini di situ Pondok Jagung ya. Betul. Jadi ini saya ambil sebelum dan sesudah, Kang. Oh, ini sebelum pembangunan, tahap awal pembangunan ya. Ya. Ini setelah jadinya. Nah, ini kan artinya publik juga jadi lebih lebih mudah untuk melihat informasi progres pembangunan di Kota Tangerang Selatan khususnya gitu. Ada gambar lain, Mal, coba. Oh, ini di di Taman Kota 2. Taman Kota 2 ya. Iya. Ini pakai drone juga ngambilnya ya. Ya, Nah, itu foto yang tadi, Mal. Berikutnya. Oh, ini dia nih yang ini secara komposisi. Kenapa saya pakai Mavic, Kang? Karena dia bisa vertikal kan. Oh iya. Jadi gini, netizen, kalau nggak tahu nama Mavic itu nama jenis drone ya. Ada Phantom, ada Mavic. Beda brand ya? Atau masih satu produsen DJI juga? DJI. Satu brand DJI, cuman dia beda-beda jenisnya, Kang. Oh gitu ya. Karena terkait kebutuhan ya. Ini kan bisa ambil gambar vertikal begini ya. Iya. Ini resolusinya cukup tinggi juga, Mal. Kemampuannya bisa sampai. Ini kan kondisi nerbangin drone juga kita harus tahu kondisi cuaca, Kang. Jadi ini saya ambil sekitar pukul 15.40. Atau antara jam 15 sampai jam 16. Kalau di istilah fotografi itu ada golden hour. Jadi jam-jam yang paling pas buat motret itu pagi saat matahari baru terbit hingga pukul 10, lalu sore sekitar yang tadi Kemal bilang itu idealnya untuk betul. Ya, derajat Kelvin sinar ya. Jadi jadi lebih lebih gambar. Jadi kita nggak terlalu banyak merubah ISO-nya. Ini juga kan intervensi dari sinar matahari juga bikin kondisi si lensa juga nggak jadi bagus karena dia ada flare ya kan, itu juga akan mengganggu. Ada flare, atau bisa gambarnya terlalu gelap ya kan, backlight. Ya memang butuh skill yang mumpuni untuk mengambil gambar. Nggak cuma sekadar ngambil gambar aja, tapi yang penting itu bisa jadi pilot drone-nya itu. Karena kita nggak bisa dapat gambar secakep ini kalau kita sendiri nggak bisa nerbangin drone-nya dengan baik. Timingnya. Ada ilmunya, ada kemampuan. Oke, Bal, buat nanti ya teman-teman netizen yang mau belajar gimana caranya nerbangin drone atau pengen tanya-tanya spek-spek drone tuh langsung aja di follow akun Instagramnya Kemal Fauji, lalu tanya-tanya aja, kirim pesan atau mention ya kan, ditanya-tanya aja bagaimana caranya gitu. Makasih banget nih, Mal. Ya. Udah waktunya. Nanti semoga terus tetap sehat di tengah wabah pandemi COVID. Jangan juga sampai kehilangan kreativitas ya, terutama untuk Kemal nih. Kemal, makasih Mal ya. Kita sudahi, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kemal. Cepat sehat, salam untuk keluarga. Oke.
Ya, Kang. Ya.